Oke, siang ini kita akan melakukan syuting di WC. Ya, hari kata orang-orang itu mengarana podcast lah. Ya, siang ini, hari ini, tanggal ini, jam segini kita akan melakukan podcast di WC dengan artis pokoknya, entah influencer, artis Instagram, TikTok, AB. Ya, sambil nunggu artisnya mules. Jadi kita akan melakukan podcast intinya ya. Sampai berjumpa nanti di konten podcast kami ya. Ini real di WC, jadi bisa ngira ya di set lain goblok, ini di WC asli anjing ya. Jadi kita lihat nanti kontennya juga kumaha WP alus ya, oke. Assalamualaikum. Mana lu leh? Mang? Si bos. Sana. Nah, dia bos. Ya Allah, ini habis tepang. Astagfirullahaladzim, habis tepang. Di mana? Juga iya wan. Saya panggil babaturan. Pakai babaturan? Kumaha ge bos? Mules? Aing AWC berarti tanda naon? Mules atuh. Entah bisi we tadi naon agak bagel tai jadi mentang ieu tadi teh Mang. Bisa kalian stadion dan Sekalian? ada gargol jadi makanya kadi atuh. Geus loba teh ngomong geus mules. Abus, ayo ngobrol ngobrol lah. Ayo. Dijarah we ngobrol lah. Ngobrol. Mules tidak ngobrol. Aduh. Mandel, Ulah. aing Mandel, ayeuna kesibukannya kan baheula mah istilahna mah Mandel teh orang teater mun salah bener teh mah. Lebih ke orang kesenian sih karena Ya, orang kesenian. Basicnya itu dulu kuliah D3 itu seni rupa. Terus S1-nya dulu masuk teater. S1 nate. S1 dia masuk teater cuma nggak beres langsung dilanjut ke film. Film. Iya, Anu di eta teh nya saya pernah ningali da film Mandel. film. Ieu aing Mandel pan mun teu salah ya Mangnya. Ya. Selama selain selama sebelum genap tahun lalu mun teu salah Ya. nyieun film ngaranna Sarjana Regae. Sarjana reggae. Orang di timur biasa. Jadi pronunciation-nya teh beda orang di itu memang. Orang di timur mah Sarjana Reggae teh. Tah Mang Delu teh kan aya foto Mang Delu. Baheula Bu Mang Delu teh Kribo bener teh Mang? Betul. Nya, Betul sekali. ti Kribo pindah jalur prestasi langsung bisa ka reggae atau ka gimbal teh kumaha Mang eta teh mah? Delu itu memang dulunya malah jauh sebelum Delu Kribo dulu pernah di gimbal. Pernah di gimbal juga, cuma dulu kan waktu itu masih seneng banget di jalan kayak bareng sama teman-teman punk rock. Dulu mohawknya tuh rambutnya gimbal gitu. Nah pas masuk kuliah kan awal-awal masuk kuliah tuh botak Bang. Terus makin kesini ada 1 semester di kuliah di SPSI, 1 semester rambut tuh semakin panjang Bang. Ada ciri khas modelnya ada orang-orang di itu memang orangnya orang kesenian mulai Banyaknya sih gitu. Jadi kayak masih seneng baru masuk kuliah tuh orang masih seneng panjangin rambutnya karena di SMA kan dulu nggak pernah panjang. ya kealaman benar. Pas masuk kuliah semua anak-anak baru tuh pada manjangin rambut termasuk Delu. Cuma kalau yang lain tuh manjangin rambut turunnya ke bawah. Kalau dulu malah membang gitu kan. Basicnya kan kribo Mang. Bos. Nah makin lama kelamaan kribonya itu udah nggak bulat lagi gitu. Jadi kayak rambutnya tuh kribo, tapi kribo belah tengah. Allah anjing. Nah, jadi kayak ada belah di tengahnya gitu karena udah saking terlalu panjang, jadi kribonya tuh jatuh gitu, nggak bulat lagi. Nah, cuma waktu itu emang, nggak mau dipotong. Terus intinya mah nggak mau dipotong gitu teh. Nggak mau dipotong, terus belakangnya itu udah mulai digimbal sendiri karena basicnya rambutnya kribo, keriting banget lah gitu. Nah, akhirnya dulu pikir ya udahlah digimbal aja lah, mungkin salah satu trik buat mempertahankan rambut tetap panjang gitu.
Dan juga yang tadinya senang musik punk, ketika rambut digimbal, tadinya waktu biarpun digimbal tapi tetap ngepang. Oh lain reggae mah biasanya si stigma batur mah yang oleh reggae teh nu santai. Benar teman? Ya. Ogo nu buku reggae mah jika budak pang nu pogo-pogo pas musik death metal eueuh pan nya. Kan reggae mah nu santai, Bob Marley pan bener teh. Bener. Oh jadi Mang Del mah baheula teh keneh ngilu musik pakar itu. Bener. Pernah. Dengan keadaan buku teh gimbal. Gimbal. Jadi kumpul di Bandung juga sama teman-teman. Rambutnya tetap gimbal. Padahal dia ngepang gitu. Oh. Akhirnya, dulu pun jadi kayak kebawa, wah kayaknya asik juga nih ngedengerin musik reggae. Jadi kalau misalnya dibilang, dia reggae banget. Padahal mungkin mereka jauh lebih reggae, mungkin karena lebih tahu reggae jauh lebih lama daripada dia gitu. Baru nge-reggae itu mungkin sekitar tahun 2006 akhir. Baru seneng reggae gitu kan, mulai dengerin musik lagunya Bob Marley kayak gitu. Sekarang bocah orang ya? Untungnya saya nge-vape bang gini. Sama kita nge-vape lagi ada produk dulu nih. Aduh ya Allah, kok bisa sama ini? Kenapa jadi enak sekali. Sama. Iya sama kita mana tuh. Tapi saya senang banget kalau ngegos dengan glue tuh karena rasanya tuh fruity banget. Saya senang produk-produk liquid yang fruity, dan ketemu produk glue itu udah jatuh cinta aja. Alhamdulillah Kak Tampi, pada kecil kami Mang Den. Iya. Oh iya, nu si bos. Oh, kumaha hanya ngejelasin aja sedikit lah eta malah. Oh, siap. Nya kayak pokoknya mah mun ayeuna naon kana produk butuh naon gampang tinggal calling. Siap. Ieu mah penasaran deui kan tadi ngomongin gimbal emang. Berarti Mandelo gimbal teh di 2006 benar. 2006 benar banget. Jadi dia bikin komunitas namanya Komunitas Reggae Bandung KRB. Eta nu nyeun Mandel? Dia bikin. Wah. Karena dulu tuh teman-teman yang dia tahu ya, teman-teman komunitas reggae banyak di Bandung, tapi mereka tidak punya komunitas yang memang besar, dalam artian kayak sekupnya Bandung gitu. Oh, ada yang bikin kuning dulu mah gitu. Jadi kayak masih yang kayak grupis kayak ini band The Pups, ada nih grupisnya, ada Reggae Stone ini grupisnya ini. Jadi kayak untuk secara general di kota Bandungnya belum ada. Akhirnya dia bikin komunitas reggae Bandung. Oh, yang asalnya blok-blokan, istilah namanya batur. Aya nu di band ieu band itu gitunya. Oh jadi di Kumanggaran tadi ieu digabungkan jadi komunitas reggae Bandung. Oh, gitu. Terus dia bikin eventnya, dia bikin bandnya kan. Dia band baru. Cuma gimana caranya dia pengen banget main sama band The Pups, pengen banget main sama reggae kayak gitu. Akhirnya kalau diajak kayaknya susah band baru gitu loh. Kalaupun daftar mungkin kayak main di pertama kayak gitu akhirnya ya kalau gitu saya yang undang mereka. Dia bikin acaranya, dia undang mereka, dia nempatin di mana band dia harus main gitu aja. Dan akhirnya bisa. Wah. Mikirnya gitu dibalikin, kalau dia nggak akan diundang sama mereka, udah mereka yang saya undang. Wah, akhirnya berhasil. Hebat bener. Kalau sukses bener. Dan yang tadi nyambung kayak dia sempat bikin film. Nah itu salah satu film yang sarjana reggae itu adalah dokumentasi selama dia di Bandung. Itu teh, Damang teh masih orang Bogor benar? Bogor. Dia dari kelahiran Cilengsi Bogor. Hebat mah. Jadi dicunguk, mah goblok demi Allah. Dicunguk anjing. Anjir awak gede sih demi Allah. Anjing. Asli anjing. Asli tadi dicunguk anjing. Gimana cucumu beta? Wah. Mang, ini mah pertanyaan ini mah. Ya out of the box kan ada out of the box ya. Saya penasaran tapi terpentingnya please ya mah. Penasaran saya dulu. Ya. Hari orang ini nu juga Mandelu. Kan buk reggae. Ya. Kurang masna kumaha ketokekan itu mah kumaha cik penasaran saya mah. Itu tuh pertanyaan yang sering banget dilontarkan ketika saya bertemu dengan orang lain. Saya nanya tadi tapi tuan nih dari modal. Nah,
Kalau keramasnya sendiri ya sama aja sebenarnya, cuma takaran samponya yang berbeda. Gitu. Semakin panjang rambutnya, otomatis samponya juga semakin banyak. Semacam kayak misalkan contohnya rambut Delu nih, rambut Delu udah sampai pantat. Nah, samponya ini udah mencapai 5 saset kalau misalkan untuk sasetan gitu. Sekali nyampo? Satu kali nyampe 5 saset. Cuma itu pun nggak bisa langsung sampo dituang di tangan terus langsung dikucap-kucap di rambut, nggak bisa. Jadi kayak harus larutin dulu di air, mau itu di gayung atau gimana, kita campur dengan air, kita larutin, baru kita keramasin. Baru dipanjur. Iya. Jadi ada istilahnya mah ada treatment beda untuk rambut reggae teh. Iya, kalau orang kan mikir gini, Bo, rambut gimbal mah pasti nggak pernah keramas. Benar. Nah justru salah. Sekarang rambut biasa aja, misalkan rambut si bos harus dirawat ya kan. Rambut biasa aja dirawatnya ekstra, apalagi rambut yang gimbal itu super ekstra gitu. Kayak gitu loh. Karena kan emang istilahnya punten batur ningali orang anu reggae teh istilahnya mah aduh iya rambutnya kieu gitu teh ateul gagal apa gimana gitu kan. Ateul itu ketika saya ngelihat Dede gemes pakai celana gemes di mall gitu, saya ateul bisa karena sebagaimana siki saya kali itu nama. Jadi inti nama ada treatment khusus di rambut reggae teh yang orang-orang teh mikirna oh iya mah gak keramas, ternyata treatmentnya teh lebih ekstra gitu dan bisa jadi lebih hati-hati daripada rambut biasa berarti ya. Bener Bang. Nah, jawab sudah Mang. Iya ya Dewi iya. Kan saya tadi awal ngomong di TikTok apa Mang Deli di Instagram, ya. di YouTube kali itu. Di TikTok kan aduh kumaha nya ngomongna aya Mang Del teh pencetus atau kumaha ada jinjit challenge teh naon eta teh. Jinjit challenge teh naon Mang eta teh Mang? Emang out of the box istilahnya. Nah bisa mencetuskan jinjit challenge teh kumaha eta teh awalna Mang? Pertama gini dulu, waktu pas awal-awal pandemi, pas COVID itu dulu sempat ngisi acara Over Panjapan. Oke. Nah, di backstage itu biasanya kan digabungin, tapi karena awal-awal pandemi masih yang strange banget gitu. Jadi semua bintang tamu itu dipisah-pisahin termasuk Delu. Dia dapat ruangan sendiri nih. Oke. Dan pikir kayak, aduh kok gabut banget gitu di ruangan sendiri. Biasanya ada tukang make up, ada artis yang lain, ini semua sendiri. Akhirnya kayak bikinlah sesuatu. Dia perasaan punya akun TikTok tapi nggak pernah dikasih makan nih. Gitu. Bikinlah dulu di situ. Dia mikir idenya kayaknya orang-orang sekarang lagi sibuk menyuarakan tentang hashtag di rumah aja. Oh. Iya. Tapi kan ketika kita mendengar kata di rumah aja pasti yang boring. Ya benar. Itu kan yang ya kayaknya males lah gitu. Udah ngapa-ngapain banget lah. Boring banget. Nah akhirnya gimana caranya biarpun di rumah aja tapi tetap menyenangkan. Akhirnya dia lu bikin itu jinjit challenge. Dia lu melakukan gerakan yang biasa dilakukan di rumah kayak ngapu, ngepel, mandi, nyetrika. Tapi jinjit. Nah itu menjadi hal yang anjir. Pada saat itu orang-orang butuh hiburan, jadi dikasih yang receh seperti itu, semua orang seneng. Iya bener. Viral akhirnya gitu Bang. Dan setelah jinjit pertama viral, orang-orang banyak yang mengcover yang bikin gerakan-gerakan yang sama seperti itu. Bahkan lebih ekstrim, ada yang bikin jinjit di atas genteng, ada yang di sawah, ada yang di atas pohon, bahkan ada yang mobil osbak gitu ya. Dia jinjit di atas mobil osbak yang lagi jalan ada, itu lebih ngeri-ngeri lagi gitu. Cuma kan ya untungnya nggak ada yang sampai jatuh korban gitu kan. Karena kalau misalkan jinjit challenge menelan korban, Benar Mandel. kan keren. Si Eta meninggal gara-gara jinjit aja. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu yang akhirnya dia mikir bahwa yuk bikin lagi ya. Karena biasanya kalau misalkan di TikTok itu algoritmanya bertahan 1 bulan aja viralnya itu udah bagus banget gitu loh. Bikin lagi gerakan-gerakan berikutnya, namanya jinjit challenge 2 gitu. Terus bikin lagi jinjit challenge 3. Tapi tetap basic nama jinjit. Jinjit, cuma gerakannya beda-beda. Polanya sama, kayak gerakan yang sama tapi kita berpindah-pindah tempat gitu. Nah, Kayak kemarin kan kali itu ke tempat mana, ke tempat itu pada jinjit kan? Iya, itu kan. Dan akhirnya kan jadi menarik juga karena ya produk yang kayak hal-hal yang receh tapi menjadi beras lah gitu
Iya ya. Yang Delu rasain saat ini gitu, karena emang yang tadinya Delu mikir wah harus berkarya itu harus yang keren segala macam, ternyata enggak juga. Karena apa? Satu, kalau mungkin misalkan si bos nih yang bikin Jinjit Challenge nih ya, penampilan si bos biasa aja, Ya. dengan melakukan gerakan seperti itu tidak ada hal yang spesial. Yes, that's right, Ya, benar. gitu misalnya kayak yang lebih alay itu kayak banyak gitu. Nah tapi ketika misalkan dia dengan penampilan yang tatoan, pusing, gimbal, Garang lah gitu. orang kan musik belum mulai tapi ngelihat tampilan seperti ini, orang berekspektasi dulu, wah pasti keren nih, pasti gerakannya keren. Tapi ternyata pas gerakan udah mulai, musik masuk, gerakannya seperti itu, patah, iya kan, patah bos. Jadi orang kan anjing naon sih banget Undertaker tapi kelakuan gitu ya. Atau misalnya kayak muka caki tapi kelakuan derby. Eta asli matakan pas tinggal itu anjir itu salah cek orang itu Jinjit Challenge, tapi selama Mandel melakukan Jinjit Challenge cek babaturan Mandel yang istilahnya mau di komunitas atau teman-teman dekat atau lingkungan Mandel, gimana itu teh reaksinya ke Mandel? Ada yang bilang anjing si Mang Delu mah alay atau aya nu support atau kumaha ta Mang tah? Banyak banget karena gini, Delu melihat peluang di TikTok. Kenapa? Karena waktu pas Delu buka TikTok itu tuh masih jarang banget orang-orang yang rambutnya gimbal, tatoan itu main TikTok. Karena orang masih berekspektasi bahwa TikTok itu alay. Yes, stigmanya alay, betul. Ya, TikTok itu alay, tapi Delu berpikir bahwa ini akan menjadi hal yang menarik karena sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang berbeda ketika berada di orang yang berbeda. Misalkan gini, analoginya si bos nih sama Delu dikasih pensil. Oke. Nah, di tangan si bos, pensil itu akan menjadi apa? Misalkan, Kusemar bikin alat tulis terus dijadikan buku tulisannya dijual jadi duit. Oke. Kusemar bikin pakai buat ngegambar terus jadi sebuah lukisan dijual jadi duit. Apa si bos ada dipakai nyolok mata bebaturan? Misalkan seperti itu. Iya. Iya kan? Iya. Ya, makanya sesuatu itu tergantung siapa yang pegang. TikTok buat Delu, menurut orang lain itu alay, buat Delu nggak akan sealay itu gitu. Yes, jadi gimana pembawaannya gitu mannya? Di tangan Delu, TikTok akan menjadi sesuatu yang menarik, TikTok akan menjadi sesuatu yang lucu, TikTok akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Akhirnya ketika Delu bikin TikTok, sekarang yang gimbal, yang tatoan rame, banyak yang bikin TikTok gitu, rame emang. Oh, pantesan. Tapi aya teh mah, Apa? aya omongan teh dengan citra Mang Delu orang reggae anu tampangna eta Undertaker tapi kalakuan Hello Kitty. Ada nggak orang yang bilang anak-anak reggae atau komunitas-komunitas yang dekat dengan Mang Delu ngomong, si Mang Delu mah jadi ngabubutut citra orang reggae nu kudu katinggalin kieu kalau kan jadi gitu. Banyak banget. Alay apaan sih? Oh, ada banyak? Ada. Apaan sih lu receh banget, lu ngapain sih lu, misal lu untuk ngedapetin duit harus alay seperti itu ya? Oh iya, Lu untuk ngedapetin popularitas harus alay seperti itu ya? Delu bilang, maaf, alay yang seperti apa ya gitu. Sekarang gini, Delu di sini berpikir ada proses berkarya. Ya. Membuat suatu jinjit itu juga harus memikirkan gerakan seperti apa sih yang orang-orang mudah untuk ditiru. Benar. Tapi menarik. Yes. Iya kan? Nah, Delu di situ tidak meniru. Oh, jadi dalam catatan Delu tidak meniru, Delu berkreasi di situ yang harus dimana memikirkan gerakannya, memikirkan musiknya yang pas yang mana, dan konsepnya itu untuk divideokan seperti apa. Kalau kalian bilang saya alay, jangan ditonton. Tapi kan Delu juga berpikir loh, itu harus menjadi motivasi buat Delu ketika mereka mengatakan, wah, naon sih saya nyinyinan nu alay-alay gitu. One day Delu bilang, yang apa yang Delu lakukan sekarang ini, sealay-alaynya yang Delu lakukan seperti ini, one day akan menjadikan sesuatu yang bisa ngebeli mulut besar lu, gitu aja. Benarnya. Tapi ya semua orang, berbagai kalangan, anak kecil, kedokteran, artis segala macam, semua ikut gerakan itu. Berarti secara tidak langsung dengan adanya pandemi ini, Mang Delu membuat Jinjit Challenge ini, istilahnya bisa membantu banyak orang juga, atau Mang? Iya. Ya. Jadi untuk orang-orang yang mikir, ya memang sekedar gerakan asal, gerakan challenge buat nyari sensasi segala macam, bukan berarti kan, Mang? Bukan, istilahnya bukan. Orang konsep segala macam, anjing.
Mang eta tadi Nah, ngobrol aja ngobrol wae gitu. iya mau asli astagfirullahaladzim. Nah, jadi gitu Bang. Kalau dibilang simbiosis mutualisme ya karena dia juga dapat penghasilan dari beberapa endorse produk tersebut. Terus juga ada sampai yang mereka bilang yang sempat videonya yang jadi tinggi di tempat mereka, Bang, makasih banyak. Kenapa? Dan karena yang tadinya visitors kami sehari itu cuma 2.000 sampai 3.000, sekarang bisa mencapai 15 sampai 16.000 dalam satu hari. Berarti feedbacknya bagus bisa tuh. Nah, itu akhirnya kan yang ngerasa bahwa mereka terpromosikan dengan baik dong. Itu adalah salah satu strategi marketing yang epic buat dia. Jadi istilah nama guysnya, iya teh lain gerakan-gerakan asal, iya teh emang istilah nama dengan pemikiran berat segala rupa hasil nate iya teh jadi challenge. Jadi nggak asal, emang ayah batur kayang challenge tiba-tiba kayang balik kan gitu istilah nama. Tah man balik lagi ke banjir lah. Sama itu Aing kan, man cerat aing hesek aing kan keluar. Mang, aing cemang delu dia mamanya. ya. Mang Delu kan istilah nama di platform TikTok nya besarnya di platform TikTok benar teman. Iya. Perkembangan Iya benar. Teman. Bisa dibilang Istilah gitu. nama punten bisi lepat gitu. Iya. Tah cek Mang Delu perkembangan TikTok di zaman sekarang teh gimana potensialnya kumaha lah cek Mang Delu. Ini mah sebagai Mang Delu yang istilahnya sudah ada di platform TikTok cukup lama lah. Iya. Tah gimana di persospedan di era sekarang teh TikTok teh. Iya. Kita nggak bisa memandang TikTok sebelah mata lagi. Yes. Kalau dulu TikTok selalu dianggap bahwa alay segala Yes, macam. yes. Sekarang nggak bisa. Sekarang digital platform semacam kayak sosial media yang sharingnya itu paling tinggi itu TikTok. Kenapa? Pertama, hampir semua video-video yang viral itu berasal dari video TikTok. Nyaman bener di Instagram, YouTube, kabeh aya di TikTok kabeh. Instagram isinya video TikTok. YouTube isinya video TikTok. Bahkan acara-acara TV nasional itu mereka punya acara-acara untuk TikTokan. Anjir. Banyak gitu loh. Nah, terus juga ada lagu-lagu yang jadul bisa viral di TikTok. Benar, Lagu daerah bisa viral di TikTok. Cacian aja bisa viral di TikTok. Yes. Orang marah-marah viral di TikTok. Orang cuma slow motion doang viral di TikTok. Ya, benar. Itu di YouTube, di Instagram belum tentu gitu loh. Nah, makanya interestingnya jauh lebih besar untuk mempromosikan itu di TikTok. Iya. Nah, jadi kayak buat kalau misalnya berpikir ini perkembangannya gimana? Ya besar sekali gitu loh, besar sekali. Berarti signifikannya dan emangnya. Iya dong. Sekarang alainya di mana? Kalau misalkan Neymar udah main TikTok, The Rock udah main TikTok, Angelina Jolie, artis Hollywood, artis Indonesia, itu sudah main TikTok. Sekarang yang alay yang mana kalau semua artis-artis aja udah main TikTok kok? Asli. Sampai ke luar negeri aja main TikTok. Makanya kaget saya baheula we dicaci maki. Asli mau main TikTok anjing si bawa anjing giliran ayeuna we aing ge sarua bang baheula mah kitu TikTok mah. Ayeuna dahar omongan sorangan tinggalin TikTok enggak poe. Ya salah satunya ya itu Jinji Challenge saya liatin aja ke tempat-tempat Mang Delu kesana kesini gitu. Ku saya ditinggal ya TikToknya berarti intinya mah TikToknya platform yang tidak boleh dipandang sebelah mata lagi sekarang teh. Gak bisa, bahkan red card dulu saat ini yang mahal itu di TikTok. Di TikTok Yang mahal. Ya maksudnya di antara platform yang lain. Berarti lu sekarang kalau mau beliin produk di sosial media dulu yang paling mahal itu price-nya di TikTok. Wah. Hebatnya berarti platform ianya. Bisa mang Jadi saya mendapatkan informasi langsung gitu istilah nama, jadi mendapatkan wejangan di Mang Delu. Ya semoga ke depannya Mas Ege bisa lah nih konten TikTok. Iya. Tau gak kayak orang-orang tuh salah berpersepsi juga kayak ini masalah pansos. Oh nyata Mang, Masalah pansos. aslina Orang kalau berpikir kalau orang yang pansos itu yang nebeng sama akunnya besar. Saya tadi yang nanya kan kalem bisi gitu ya mah bisi kumaha nya. Ari cek Mang Delu naon sih ari pansos teh naon sih sebenarnya? Ya kalau dari singkatan aja cuma panjat sosial kayak gitu. Maksudnya kita numpang kayak numpang ngetop sama dia. Numpang tenar. Padahal
pansos itu tidak selalu sama yang akunnya besar. Ya. Kadang-kadang yang akunnya besar pansos sama akunnya kecil. Ya. Contoh, kita ambil contoh gini, misalkan ya, dia lagi viral nih, Jinggit. Jinggit challenge lagi viral, terus tiba-tiba akun-akun besar pada minta collab sama Delu. Pasti ngelirik dong. Nah, padahal secara followers Delu tidak lebih banyak daripada dia yang akunnya besar. Nah, ketika kita collabs, yang lagi pansos siapa? Yang gede lah. Yang gede karena yang akun yang kecil ini dia lagi pas hangat-hangatnya. Jadi akun-akun yang besar ini mencari berita, mencari semacam kayak ini lagi pansos nih, lagi rame dibicarain, gue menumpang eksis juga ngebicarain tentang lu biar akun gue makin rame. Gitu. Benar. Kebanyakan orang tuh gitu. Kalau misalkan mampir ke akun yang gede, itu gue pansos, enggak juga. Yang akun besar itu bisa pansos. Tapi dari segi apa dulu? Ketika lu rame, ketika lu momentumnya bagus, makanya buat karya yang bagus, karya yang banyak, biar apa? Membuka peluang lu untuk viral dan peluang untuk orang-orang yang akunnya besar itu pansos sama lu. Tapi tadi Bang, Mang Delu pas ngomong campaign ya Bang, Ya. Kan hari terakhir Mang, ingat kan itu injection Mang? itu band pertama dulu beneran. Iraha terakhir Mang Delu manggung jeung band eta. Hari ngomongin band Mang. Aduh. Pasti gila, pokoknya 2013 Delu pindah ke Jakarta, emang Mas Delu masih ngeband bareng sama Injection, cuma intensitasnya udah jarang karena memang jarak ya, berhubungan dengan jarak. Jadi dulu kadang-kadang kayaknya sih ya sekitar 5 tahun lalu lah gitu. Iya mah OOT out of the box, out of topic ya mah. Apa lagi? Ya, iya mah last but not least ya mah. Sebagai anak reggae Mang teh. Iya. Identiknya kan reggae teh Bob Marley bari ngagele, bener tuh Mang? Iya, kalau berbicara Bob Marley. Bener. Iya. Berbicara Bob Marley segala macam. Ini Mang Delu sebagai anak reggae nya, stigma nya. Ya. Kan identik dengan Cimen, kumaha tah pendapat Mang Delu dengan eta teh? Gini, tidak bisa langsung memukul rata ketika orang-orang gimbal itu reggae, ketika orang-orang gimbal itu ganja. Gitu. Karena tidak semua yang gimbal itu nge-reggae ataupun ganja nih. Bahkan Delu sendiri saat ini kayak menghindari hal itu tuh. Delu nggak terlalu menghindari untuk kayak reggae itu selalu diidentikan dengan ganja. Kalau memang kita berada di daerah ataupun negara yang kayak melegalkan ganja, it's fine man, it's okay, nggak ada masalah gitu loh. Tapi untuk menghisap ganja di negara Indonesia udah jelas ada hukumnya. Betul. Kan kayak gitu. Ya itulah, balik lagi, ambil yang jelek, ambil yang baiknya, ya buang aja yang buruknya gitu loh. Aing memang atur nuhun bisa manggil. Jika geus kudu obeh aing ieu mah. Sarua jadi tadi titai marah-marah ketika kahayang kajar waduh gila. Teuing cenah segala ringki dikatai kelapa digaranginan anjing. Aduh, gepeng ini. Aduh. Ya, entah berapa lama kita di sini. Iya tuh duduk ini liquid tuh Bang. Ya. Tuh. Berapa ya? Benar tapi berapa ya? Berapa tadi? Aduh, anjing pas bisa jadi tapi ya rumah ada Mang Delu orang Cibubur, aing orang Bandung jauh nangis naon oleh-oleh ini dia mah. Lain mana tempe, lain mana korma garing mah. Itu yang biasa kan? Maksudnya tadi. Biasa. Aduh, Bang. Ibu As. Wah, tadi saja Mbak, balik Mbak. Ayah kene. Wah, mangga hatur nuhun. Saya coba nih. Ya. Tapi iya sarua kan pernah. Sarua. Tadi mah kuota terakhir mana kan geus beak. Ya. Tapi terus terang ternyata nggak ngawin yang ngobrol di kamar mandi. Hanya Nyantai.
terbuka kan juga penting lah nyantai lah lain ngobrol teman Ada lain gibah Lagi lain. sharing rasanya asik banget nih kayak markisa tapi kayak ada kejambu-jambuannya atau apa sih? Nah itulah yang menjadi polemik orang-orang. Iya itu jambu atau sirsak sebenarnya. Silahkan kalian menilai sendiri seperti itu kalau kalian. Emang ada ditilang, modal ditilang, cuma kayak Entah lagi. Baju dinas IT ya. Bagus kan. Oh itu diingat orang rapatkan ya, kira gas langsung. untuk saya disuruh pakai helm oke itu. Oh ya tadi itu oke helm, tadi ukuran apa? Coba. Coba. Adik. Tidak melindungi. Tidak melindungi. Dia sejauh di fungsional helm. Oh, tergaruh SNI dari rumah gas tergaruh itu ada berbekas. Aduh, astagfirullah, ya Allah. Anjing. Nya inti nama atur nuhun ka Mang Deni. Sami. Punten tadi di awalnya kerana 30 menit. Kenapa? Kalau kan jadi saja melangkung. Ya kan tinggal dikalikan 2. Nya aman. Aman, asli aman. Aman, saudara-saudara aman. Aman ya, aman pokoknya. Ya, betul lah. Karena Delu kan tadi sudah diambil waktunya bahkan udah sekarang Delu minta waktu mas. Mau keluar? Mau. Sikit. Ya. Oke. Enak ya lah. Coba. Nah, yuk. Enak orang keluar bareng-bareng. Oke. Tuh, 2, 3. Oh, bunga.